Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Amalia. Saya selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami akan mempresentasikan materi isi kotak 35, yaitu sesuaikanlah teladan, perintah, nasihat, hukuman, ganjaran, hadiah, sesuai dengan usia dan perkembangan psikofisik anak didik yang kita hadapi. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan mempresentasikan materi kali ini. Pemateri yang pertama ada saya sendiri, pemateri kedua Intan, pemateri ketiga Sela, pemateri keempat Novi, pemateri kelima Saadah, pemateri keenam Jesse, dan pemateri terakhir Yuan. Selanjutnya, mari kita simak pemateri menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi teladan. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik buruk dicontoh, tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Arti lainnya dari teladan adalah contoh. Contohnya yaitu ketekunannya menjadi teladan bagi teman-temannya, ia terpilih sebagai pelajar teladan. Selanjutnya, definisi perintah. Perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Arti kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Contohnya, kalimat perintah yaitu tolong matikan keran air itu. Jangan berbuat ribut, anak-anak, buanglah sampah itu. Memasukkan barang-barang ke dalam bagasi mobil. Antarkan surat ini kepada Pak RT. Marilah kita gunakan tekstil buatan dalam negeri demi menyukseskan program pemerintah. Selanjutnya, definisi nasihat. Nasihat adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik-baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajakan, pelajaran, anjuran yang pokoknya bersifat baik. Contoh teguran. Seharusnya kamu itu rajin belajar. Kalau tidak rajin belajar, maka nanti nilai kamu buruk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi teguran. Teguran adalah usaha untuk memperingatkan seseorang agar sadar dengan apa yang telah dilakukan sehingga ia kembali ke jalan yang benar. Di sini juga ada contoh kalimat teguran. Yang pertama, jangan pernah mengkonsumsi narkoba. Yang kedua, pengendara tidak boleh berhenti secara mendadak di tengah jalan raya. Ketiga, jangan pernah lupakan jasa guru-guru yang telah memberikanmu ilmu. Yang keempat, kau tidak boleh menggunduli hutan. Hutan ini akan menjadi warisan bagi anak cucumu kelak. Dan yang terakhir, jangan makan sambil berbicara, kau bisa tersedak. Di sini juga ada perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang tidak akan berhenti dan setiap perkembangan memiliki tahapan-tahapan, yaitu tahapan dikenangkan, tahap kandungan, tahap anak, tahap remaja, tahap dewasa, dan tahap lansia. Ada juga yang menggunakan patokan umur yang dapat pula digolongkan dalam masa intrauterin,
masa bayi, masa anak sekolah, masa remaja, dan masa adolescent yang lebih lanjut akan disebut dengan periodisasi perkembangan. Selanjutnya ada perkembangan psikofisik siswa. Perkembangan psikofisik adalah proses perkembangan yang terfokus pada proses-proses perkembangan yang dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan proses belajar. Proses perkembangan itu meliputi perkembangan motor, yaitu proses perkembangan yang terpengaruh pada bentuk fisik. Proses perkembangan kognitif, yaitu proses perkembangan yang terpengaruh pada kecerdasan dan kemampuan seseorang. Bahasa komunikasi sangat penting bagi proses perkembangan seseorang karena tanpa bahasa manusia tidak akan dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Anak yang baru lahir pun telah memiliki bahasa isyarat dengan menangis jika ia menginginkan sesuatu. Seiring dengan proses perkembangannya jasmania dan rohania, maka ia akan dapat mengetahui dan memahami bahasa komunikasi yang lebih banyak lagi. Proses perkembangan motorik maupun kognitif sangat penting bagi proses belajar siswa. Karena dengan memahami proses perkembangan psikofisik siswa, seseorang guru akan dapat menjadi seorang guru yang profesional. Perkembangan fisik merupakan salah satu aspek perkembangan peserta didik yang sangat penting dan mempengaruhi aspek-aspek perkembangan lainnya, seperti halnya aspek karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Kognitif juga merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan peserta didik yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan sangat menentukan keberhasilan mereka di sekolah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan adalah suatu perubahan ke arah yang lebih maju, lebih dewasa. Secara teknis, perubahan tersebut biasanya disebut proses. Adapun perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada fungsi organ-organ jasmania. Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Konsepsi pada pokoknya dapat kita golongkan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Konsepsi menurut aliran asosiasi. Aliran asosiasi pada hakikatnya perkembangan adalah proses asosiasi yang primer adalah bagian-bagian yang lebih dahulu, sedangkan keseluruhan ada lebih kemudian. Contoh pengertian lonceng pada anak-anak. Menurut aliran asosiasi, kemungkinan anak akan mendengar bunyi lonceng, kemudian anak akan memperoleh kesan pendengaran mengenai lonceng. 2. Aliran Gestalt. Aliran ini merupakan kebalikan dari aliran asosiasi. Perkembangan menurut aliran ini adalah proses diferensiasi. Misalnya, seorang anak melihat mobil. Di dalam pikirannya, semua kendaraan beroda 4 adalah mobil. Lama-kelamaan, dia tahu jenis mobil-mobil berupa truk, sedan, tangki, dan sebagainya. Oleh karena itu, anak kecil tidak akan berdusta. Semakin dewasa akan bertambah pula lapisannya atau pengetahuannya. 3. Aliran sosiologis. Aliran ini
adalah seorang anak mula-mula bersifat asosial atau prasosial, yang kemudian perkembangannya sedikit demi sedikit disosialisasikan. Penganut aliran ini adalah James Max Baldwin 1864 sampai 1934. Selanjutnya, aliran asosiasi. Para ahli yang mengikuti aliran asosiasi berpendapat bahwa pada hakikatnya perkembangan itu adalah proses asosiasi. Bagi para ahli yang mengikuti aliran ini, yang primer adalah bagian-bagian yang lebih dahulu, sedangkan keseluruhan ada lebih kemudian. Bagian-bagian ini terikat satu sama lain menjadi satu keseluruhan oleh asosiasi. Salah seorang tokoh aliran jiwa anak itu adalah bersih seperti kertas putih, yang kemudian sedikit demi sedikit terisi oleh pengalaman atau empiris. Yang selanjutnya adalah asosiasi. Membedakan adanya dua macam pengalaman, yaitu pengalaman luar, pengalaman yang diperoleh dengan melalui panca indera yang menimbulkan sensasi. Dua pengalaman dalam, yaitu pengalaman mengenai keadaan dan kegiatan batin sendiri yang menimbulkan reflections. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Secara umum, kedua istilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan keduanya berkaitan dengan perubahan pada diri individu. Perbedaan pada jenis perubahan yang terjadi. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam proses dalam besar jumlah, ukuran, atau dimensi, tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur, dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan atau perkembangan. Dan bisa juga dilihat dari perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Anak yang hidup dalam budaya membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap untuk anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangan. Anak perempuan akan memilih mainan yang lebih sedikit membutuhkan kemampuan fisik, sehingga pertumbuhan fisiknya tidak sekuat fisik anak laki-laki. Anak laki-laki dituntut untuk tidak cengeng seperti anak perempuan, sehingga anak laki-laki menjadi lebih tegar dan pemberani dibandingkan anak perempuan. Setiap tahap perkembangan orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan berbahagia. Misalnya, anak usia 1 tahun sudah pandai berjalan. Jika sampai usia tersebut anak belum bisa berjalan, maka akan membuat gelisah orang-orang di sekitar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Novi Trisnawati akan mempresentasikan tentang psikologi Gestalt. Pengikut-pengikut aliran ini mengemukakan konsepsi yang berlawanan dengan konsepsi yang dikemukakan para ahli yang mengikuti aliran asosiasi. Bagi para ahli yang mengikuti aliran Gestalt, perkembangan itu adalah keseluruhan, sedangkan bagian-bagian adalah sekunder. Bagian-bagian hanya mempunyai arti sebagian bagian daripada keseluruhan dalam hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lain.
Keseluruhan ada terlebih dahulu, baru disusul oleh bagian-bagiannya. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur, yaitu objek dan arti. Objek merupakan suatu yang dapat dideskripsikan setelah tertangkap oleh indera. Objek tersebut menjadi suatu informasi dan sekaligus kita telah memberikan arti pada objek itu. Terdapat beberapa prinsip Gestalt yang terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama, belajar. Proses belajar adalah fenomena kognitif. Apabila individu mengalami proses belajar, terjadi reorganisasi dalam perceptual field-nya. Setelah proses belajar terjadi, seseorang dapat memiliki cara pandang baru terhadap suatu problem. Yang kedua, insight. Pemecahan masalah secara jitu yang muncul setelah adanya proses pengujian berbagai dugaan atau kemungkinan. Setelah adanya pengalaman insight, individu mampu menerapkan pada problem sejenis tanpa perlu melalui proses trial error lagi. Konsep insight ini adalah fenomena penting dalam belajar. Yang ketiga, memori. Hasil persepsi terhadap objek meninggalkan jejak ingatan. Dengan berjalannya waktu, jejak ingatan ini akan berubah pula sejalan dengan prinsip-prinsip organisasional terhadap objek. Selanjutnya, perkembangan psikofisik siswa. Sebagian ahli menganggap perkembangan proses yang berbeda dari pertumbuhan. Menurut mereka, perkembangan itu tidak sama dengan tumbuh, begitupun sebaliknya. Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmaniah, bukan organ-organ jasmaniahnya itu sendiri. Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Perkembangan akan berlanjut terus hingga manusia mengakhiri hayatnya. Sementara itu, pertumbuhan hanya sampai manusia mencapai kematangan fisik. Pembahasan mengenai perkembangan ranah-ranah psikofisik pada bagian ini akan memfokuskan pada proses-proses perkembangan yang dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan belajar siswa. Proses-proses perkembangan tersebut meliputi 1. Perkembangan motor atau fisik siswa. Dalam psikologi, kata motor digunakan sebagai istilah yang menunjukkan pada hal, keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot dan gerakan-gerakannya. Juga kelenjar-kelenjar dan sekresinya, pengeluaran cairan atau getah. Motor dapat pula dipahami sebagai segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi atau rangsangan terhadap kegiatan organ-organ fisik. Perkembangan kognitif siswa. Sebagian besar psikolog, terutama kognitivis atau ahli psikologi kognitif, berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal moral dasar perkembangan manusia, yakni kapasitas motor dan kapasitas sensori, seperti yang telah diuraikan di muka. Ternyata, sampai batas tertentu juga dipengaruhi oleh aktivitas ranah kognitif. 3.
perkembangan sosial dan moral siswa. Dalam proses-proses perkembangan lainnya, proses perkembangan sosial dan moral siswa juga selalu berkaitan dengan proses belajar. Konsekuensinya, kualitas proses belajar atau khususnya belajar sosial siswa tersebut, baik di lingkungan sekolah dan keluarga, maupun di lingkungan yang lebih luas. Ini bermakna bahwa proses belajar itu amat menentukan kemampuan siswa dalam bersikap dan berperilaku sosial yang selaras dengan norma dan moral, agama, moral tradisi, moral hukum, dan moral yang lainnya yang berlaku dalam masyarakat siswa yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, nativisme. Para ahli yang mengakui aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu mencoba menemukan hal-hal ditentukan oleh faktor-faktor perkembangan yang di bawah sejak orang dewasa, dan atau dia menemukan hal-hal yang berikut. Jadi, perkembangan individu itu semata-mata karena anak itu adalah makhluk hidup. Yang kedua, biologis, maka dia empirisme. Para ahli yang mengikuti bahwa pendirian empirisme pada waktunya pendapat muda adalah sangat tidak berdaya dan adalah suatu pengikut aliran nativisme berpendapat dia perlu berkembang menjadi lebih berdaya pada faktor yang ketiga, bahwa pengikut aliran empirisme berpendapat bahwa anak perkembangan itu semata-mata adanya pada saat lingkungan, sedangkan dasar tidak memainkan perlu adanya pertolongan atau perlindungan dari orang konvergensi yang mendidik. Nyatalah kedua pendirian yang baru saja dikemukakannya, anak kedua-duanya menerima pengaruh dari luar tidak dapat dipertahankan, melainkan itu adalah sudah sewajarnya mencari dan diusahakan adanya pendirian yang dapat mengatasi keberat mencoba belahan itu paham yang dianggap mengatasi menjadi orang dewasa. Sebelahan itu dan ialah paham konvergensi yang berikut yang biasanya dirumuskan secara baik itu pertama kalinya oleh makhluk hidup, makhluk biologis, faktor dia berkembang perkembangan. Yang kedua, yang pertama, bahwa anak itu pada ahli yang sangat muda adalah sangat tidak berdaya dan adalah suatu perkembangan individu bahwa dia perlu berkembang menjadi lebih berdaya yang di bawah sejak lahir, bahwa kecuali kebutuhan biologis jadi perkembangan individu adanya perasaan tergantung kepada dasar. Karena itu, kedua perlu adanya pertolongan atau perlindungan dari orang yang mengikuti pendirian empirisme mempunyai pendapat yang dalam perkembangannya anak tidak pasif menerima pengaruh dari luar aliran nativisme berpendapat, melainkan ia juga itu semata mencari dan menemukan dasar. Jafit secara pengikut aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan itu semata-mata tergantung pada faktor lingkungan, sedangkan dasar tidak memainkan peranan sama sekali. Hal-hal yang berikutiga yang konvergensi justru adalah karena anak pendirian yang baru saja dikemukakan itu biologis, kedua-duanya berkembang. Yang kedua, tidak dapat dipertahankan karena itu adalah sudah sewajarnya adalah kalau diusahakan adanya pendirian yang dapat mengatasi keberahan sebelahan, dia perlu berkembang paham yang dianggap mengatasi. Yang ketiga, keberat sebelahan itu ialah paham konvergensi biologis yang biasanya dirumuskan secara baiknya perasaan kalinya oleh W. Karena itu, perlu adanya pertolongan atau perlindungan dari orang yang mendidikme. Yang keempat, ahli bahwa dalam perkembangannya anak tidak pasif menerima pengaruh dari luar semata-mata, melainkan dia juga oleh faktor mencari dan menemukan bawah sejak lahir secara fenomenologis atau coba menang lahir. Jadi, perkembangan individu itu semata-mata tergantung jadi orang dewasa. Yang kedua, dia menemukan hal-hal yang berikut. Para ahli yang mengikuti pendirian empirisme karena anaknya adalah makhluk hidup bertentangan dengan biologis ahli nativisme berkembang.
Kalau pengikut aliran nativisme berpendapat pada perkembangan itu semata-mata adalah sangat tidak berdaya, dan adalah suatu pengikut aliran nativisme berpendapat bahwa perlu perkembangan itu semata-mata tergantung pada faktor lingkungan. Yang ketiga, sedangkan dasar tidak kecuali perubahan sama kebutuhan biologis. Ketiga, konvergensi, adanya perasaan aman. Kedua, pendirian yang baru saja dikemukakan itu perlu adanya pertolongan atau perlindungan dari orang tidak dapat dipertahankan, karena itu adalah sudah sewajarnya. Kalau diusahakan tidak adanya pendirian yang dapat dari luar keberatan sebelahan, melainkan ia juga HAM yang dianggap dan menemukan. Yang kedua, sebelahan itu ialah HAM konvergensi yang biasanya dirumuskan secara baik perkembangan pertama kalinya oleh orang dewasa, dan dia menemukan hal-hal yang berkembang. Yang pertama, aktivisme. Fase kedua, fase 7 tahun adalah aliran nativisme berpendapat dia berkembang bahwa yang perkembangan individu anak itu semata pada waktu bisa muda adalah sangat tidak berdaya sejak lahir, adalah suatu atau cahyaan bahwa dia perlu berkembang menjadi lebih berdaya semata-mata terketiga pada dasar bahwa kecuali dua kebutuhan biologis para ahli yang mengikuti pendirian empirisme mempunyai pendapat yang langsung karena itu perlu adanya pertolongan atau perlindungan dari pengikut aliran yang mendidik. Pendapat yang keempat, Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Selanjutnya, tanggung jawab dalam pendidikan. Di sekolah, guru merupakan pendidik yang paling bertanggung jawab dalam membimbing anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru juga bertanggung jawab untuk menjadikan anak didiknya menjadi manusia yang berakhlak mulia, manusia sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Karena itu adalah sudah sewajarnya. Kalau Selanjutnya, keluarga sebagai lingkungan pendidikan. Dalam hubungannya dengan pendidikan, lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan yang paling utama, berlangsung secara wajar dan informal, serta lebih dominan melalui permainan. Keluarga merupakan dunia anak yang pertama, memberikan sumbangan mental dan fisik terhadapnya. Selanjutnya, peranan orang tua. Orang tua, ibu dan ayah sebagai pendidik betul-betul merupakan letak dasar kepribadian anak. Dasar kepribadian anak tersebut akan berperan atau bermanfaat terhadap pengaruh-pengaruh atau pengalaman-pengalaman selanjutnya datang pada kemudian hari. Keluarga merupakan tempat subur dan yang paling efektif bagi pendidikan watak budi pekerti, seperti kejujuran, keadilan, keberanian, ketenangan, dan sebagainya. Kalau pengikut aliran nativisme berpendapat bahwa anak itu adalah Selanjutnya, peranan anggota keluarga dalam pendidikan anak. Yang pertama itu adalah peranan ibu. Ibu memegang peran penting dalam mendidik anak-anaknya. Sejak dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya, memberi makan minum, mengganti pakaian, dan sebagainya. Karena itu, kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya. Selanjutnya itu adalah peranan ayah. Di samping ibu, ayah pun mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya terhadap pembentukan pribadi anak. Anak memandang ayahnya sebagai seseorang yang gagah, paling berani, paling perkasa. Kegiatan yang dilakukan ayah dalam pekerjaan sehari-hari sangat berpengaruh besar kepada anak-anaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. perkembangan anak para ahli jadi orang dewasa. Aliran nativisme menemukan